Selamat malam Pak, selamat malam Bang. Perkenalkan kami dari kelompok 14. Kami di sini akan mempresentasikan hasil dari proyek kami yang berjudul Development of Multi-Platform Digital Coffee E-commerce Application Cafinate Using Flutter Framework yang beranggotakan 4 orang. Yang pertama yaitu adalah Adriano Lubanturuan dengan NIM 11323035. Yang kedua yaitu Chelsea Shanipar dengan NIM 11323058. Yang ketiga yaitu Tasya Shimamura dengan NIM 11323059. Dan yang terakhir yaitu Febrina Siombing dengan 11323060. Yang pertama itu adalah pendahuluan. Ada latar belakang. Permintaan akan kemudahan dalam kehidupan yang serba cepat saat ini telah mempengaruhi cara orang membeli barang dan jasa. Pecinta kopi khususnya membutuhkan platform yang efisien untuk memesan minuman favorit mereka tanpa repot menggunakan metode tradisional. Aplikasi ini bertujuan memberikan pengalaman yang mulus kepada pengguna melalui fitur seperti menelusuri pilihan kopi, melihat deskripsi produk secara detail, dan menyelesaikan transaksi dengan cepat. Dengan antarmuka yang ramah pengguna, desain desain minimalis dan navigasi yang efisien, aplikasi ini memastikan pengguna dapat melakukan pemesanan hanya dalam beberapa langkah. Proyek ini mengutamakan aksesibilitas, kecepatan, dan kesederhanaan, menjadikannya solusi ideal bagi pelanggan maupun bisnis kedai kopi kecil yang ingin meningkatkan layanan mereka. Yang kedua yaitu adalah tujuan pengembangan. Tujuan pengembangan aplikasi e-commerce kopi ini untuk mempermudah proses pemesanan kopi dengan memberikan platform yang memungkinkan pengguna untuk memesan kopi dengan cepat dan mudah tanpa harus mengantri atau datang langsung ke kedai. Aplikasi ini juga bertujuan untuk meningkatkan efisiensi waktu pengguna dengan menyediakan proses pemesanan yang sederhana dan efisien. Selain itu, aplikasi ini mendukung digitalisasi bisnis kopi, membantu kedai kopi kecil hingga menengah beradaptasi dengan era digital, memperluas jangkauan pelanggan dan meningkatkan penjualan. Yang ketiga ada lingkup proyek. Yang pertama itu adalah target pengguna. Aplikasi ini dirancang untuk pencinta kopi yang lebih memilih cara tepat dan praktis dalam memesan minuman favorit mereka. Aplikasi ini menyasar individu yang paham teknologi dan menginginkan platform yang efisien serta mudah digunakan untuk pemesanan kopi. Yang kedua yaitu fitur utama. Yang pertama, registrasi dan login. Pengguna dapat membuat akun dan login dengan akun yang dibuat. Yang kedua yaitu adalah katalog produk, menampilkan berbagai produk kopi dengan deskripsi rinci, gambar, dan harga. Yang ketiga yaitu adalah manajemen pemesanan. Pengguna dapat menjelajahi, memilih, dan memesan kopi sesuai dengan keinginan mereka. Yang keempat yaitu integrasi pembayaran. Memungkinkan pembayaran yang aman melalui metode pembayaran seperti dompet digital atau pembayaran tunai saat pengantaran. Yang kelima yaitu add to cart. Pengguna dapat menambahkan beberapa produk ke dalam keranjang. Yang terakhir yaitu adalah riwayat pemesanan. Pengguna dapat melihat pesanan sebelumnya dan mengulang pembelian dengan mudah. Yang kedua yaitu adalah analisis kebutuhan. Ada kebutuhan fungsional. Yang pertama, registrasi dan login pengguna. Pengguna dapat membuat akun dan masuk untuk mengakses fitur aplikasi. Yang kedua yaitu adalah pemesanan kopi. Pengguna dapat melihat daftar produk, memilih kopi, dan melakukan pemesanan. Yang ketiga, manajemen pesanan. Pengguna dapat melihat status pesanan atau mengulangi pesanan sebelumnya. Yang ketiga yaitu adalah menghapus keranjang. Pengguna dapat menghapus pesanan dari keranjang dan memasukkannya kembali. Yang keempat, melakukan pembayaran. Pengguna dapat melakukan pembayaran saat melakukan checkout. Yang kelima, create menu. Admin dapat membuat menu. Eh, yang keenam yaitu adalah read menu. Admin dapat melihat daftar menu yang sudah dibuat. Dan yang ketujuh, update menu. Admin dapat melakukan update untuk daftar menu yang dibuat sebelumnya. Dan yang terakhir yaitu adalah delete menu. Admin dapat menghapus menu-menu yang sudah dibuat sebelumnya. Yang kedua ada kebutuhan non-fungsional. Yang pertama performa aplikasi. Aplikasi harus responsif dan cepat dalam memproses data. Yang kedua waktu muat halaman tidak lebih dari 5 detik. Yang kedua yaitu user interface intuitif. Antarmuka pengguna harus mudah dipahami dan digunakan. Dan desain yang bersih dan minimalis dengan navigasi yang benar. Yang ketiga yaitu adalah metode pengembangan. Metode pengembangan. Yang pertama, teknologi yang digunakan. Pada pengembangan aplikasi, Covinet berbagai teknologi dan pustaka atau library yang digunakan untuk mendukung
pengalaman pengguna yang optimal. Eh, Selain itu, pustaka berikut yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan pengembangan aplikasi yang pertamanya itu adalah PET, membantu dalam manipulasi PET sistem file yang berguna untuk bekerja dengan jalur direktori atau file secara aman dan efisien. Yang kedua itu adalah Provide, yang digunakan untuk manajemen state. Dengan provider, aplikasi dapat memisahkan logika bisnis dari tampilan sehingga alur data lebih terstruktur dan mudah diatur. Yang kedua yaitu adalah Firebase Core, berfungsi sebagai fondasi integrasi Firebase dengan aplikasi Flutter, digunakan untuk inisialisasi Firebase pada aplikasi, memungkinkan berbagai layanan seperti autentikasi dan penyimpanan data. Yang keempat yaitu adalah Firebase Auth, mendukung autentikasi pengguna termasuk login melalui email, kata sandi, atau penyedia pihak ketiga seperti Google. Yang kelima yaitu adalah Firebase Storage yang digunakan untuk menyimpan file seperti gambar atau dokumen yang diunggah oleh pengguna. Fitur ini mendukung pengunggahan yang aman ke cloud. Yang keenam yaitu adalah Cloud First Store, basis data real-time untuk menyimpan data aplikasi seperti informasi produk atau pengguna dengan kemampuan real-time synchronization. Yang ketujuh itu adalah Asset Management. Aplikasi ini menggunakan file seperti coffee_cup.png atau logo.png dan image.png yang ditambahkan ke dalam direktori aset untuk memperkaya tampilan. Yang kedua yaitu adalah perancangan sistem. Ini merupakan gambar BPMN kerja aplikasi kami, yang dimana proses dimulai ketika pengguna mengakses aplikasi yang menandakan awal interaksi. Setelah itu, pengguna memilih menu yang tersedia sesuai dengan keinginan mereka. Selanjutnya, pengguna mengatur pesanan mereka sebelum memasukkan inti pesanan ke dalam keranjang. Setelah memastikan semua pesanan sudah dimasukkan, pengguna diarahkan ke halaman keranjang untuk meninjau detail pesanan. Kemudian pengguna melanjutkan ke proses pembayaran di mana mereka dapat memilih metode pembayaran yang diinginkan seperti transfer bank atau pembayaran tunai atau cash. Pilihan metode ini menentukan jalur proses berikutnya. Setelah pembayaran selesai dilakukan sesuai metode yang dipilih, proses berakhir dengan transaksi dianggap selesai. Nah ya Pep, aku tadi sampai yang kedua yaitu adalah BPMN Login. Pertama, user mengakses aplikasi, kemudian memasukkan username dan password. Sistem akan melakukan pemeriksaan terhadap email dan password yang dimasukkan oleh user. Jika email dan passwordnya benar, login berhasil dan sistem menampilkan dashboard. Namun jika proses login tidak berhasil, maka sistem akan menampilkan halaman login kembali. Yang ketiga yaitu adalah BPMN Register. Pertama, user mengakses aplikasi, kemudian memilih menu Register. Sistem akan menampilkan halaman register. Pada halaman register, user akan diminta untuk mengisi email dan password. Setelah itu, sistem akan menyimpannya ke database dan akan menampilkan halaman login. Kemudian BPMN proses mengubah kopi, di mana pada proses ini admin pertama-tama akan melakukan login ke aplikasi terlebih dahulu, kemudian mengklik button edit copy, setelah itu menyimpan perubahannya. Kemudian BPMN proses menambah kopi, di mana pada proses ini admin terlebih dahulu login ke aplikasi, kemudian mengklik button tambah kopi, selanjutnya memasukkan nama dan harga kopi yang ingin ditambahkan. Setelah itu menyimpan kopi yang ingin ditambah. Kemudian BPMN proses menghapus kopi. Pada proses ini, admin terlebih dahulu login ke aplikasi, kemudian mengklik button hapus kopi, maka kopi akan terhapus. Kemudian BPMN melihat menu. Pada proses ini, user diminta untuk mengakses aplikasi terlebih dahulu, kemudian melakukan login. Setelah itu, user dapat melihat menu yang ada di dalam aplikasi. Kemudian BPMN melakukan pemesanan kopi. Pada proses ini, user terlebih dahulu login ke aplikasi, kemudian melihat dan memilih menu yang ingin dipesan. Kemudian, user mengatur pesanan seperti mengatur size, temperatur, dan sugar. Setelah itu, user menekan button add to cart, maka pesanan akan berhasil dilakukan. Kemudian BPMN pembayaran. Pada proses ini, user terlebih dahulu login ke aplikasi, kemudian masuk ke halaman keranjang, setelah itu memilih pesanan yang ingin dibayar. Setelah itu, memilih button pay yang akan menampilkan pilihan pembayaran. Kemudian, user akan diminta untuk memilih jenis pembayaran, apakah itu transfer atau cash. Kemudian, yang kedua ada batasan, di mana kemudian ada lingkup pengembangan di masa depan, di mana
Pada lingkup pengembangan di masa depan ini, yang pertama ada pelacakan pesanan real time, kemudian program loyalitas, yang ketiga ada perluasan katalog produk, yang keempat ada ulasan dan rating produk, ya, dan yang terakhir ada rekomendasi produk. Dari semua teknologi yang digunakan di atas, berikut adalah struktur project folder dari aplikasi Caffeinated kami. Berikut adalah struktur dari proyeknya yang dimulai dari lead dan diakhiri dengan struktur proyek seperti ini. Kemudian implementasi. Di mana pada implementasi ini yang pertama ada register. Berikut seperti gambar ini adalah tampilan register pada aplikasi Caffeinated. Pada tampilan ini memberikan icon coffee yang melambangkan ciri khas kafe. Akun yang dimana pada halaman ini memiliki beberapa form field. Yang kemudian ada login. Berikut adalah tampilan login pada aplikasi Caffeinated. Pada tampilan ini memberikan icon coffee yang melambangkan ciri khas coffee, di mana pada login user akan mengisi field, field email dan kata sandi. Kemudian halaman utama. Ini adalah tampilan utama di aplikasi Caffeinated kami, di mana pengguna dapat melihat berbagai menu yang tersedia. Pada halaman ini, pengguna dapat melihat bagian favorit yang menampilkan minuman kopi favorit, lengkap dengan gambar dan harga, untuk memudahkan pengguna dalam memilih. Di bawah bagian favorit terdapat daftar minuman yang direkomendasikan yang juga disertai gambar dan harganya. Pengguna dapat mengklik setiap item untuk informasi lebih lanjut, sehingga pengalaman menjelajahi menu menjadi lebih mudah dan menyenangkan. Yang selanjutnya yaitu menu. Pada tampilan ini, pengguna dapat memasukkan produk ke dalam keranjang belanja dan memilih sesuai keinginan mereka. Setiap produk seperti latte dilengkapi dengan informasi lengkap, termasuk harga dan rating bintang. Pengguna dapat memilih ukuran minuman, yaitu small, medium, atau large, dan mengatur tingkat gula 0%, 25%, 50%, hingga 100% sesuai preferensi. Selain itu, pengguna juga dapat memilih suhu minuman, hot atau cold, dan menentukan jumlah yang ingin dipesan. Yang selanjutnya, yaitu cart. Pada tampilan ini, pengguna dapat melihat ringkasan pesanan mereka sebelum menyelesaikan transaksi. Di bagian atas, dapat informasi tentang produk yang dipesan, seperti nama pengguna, ukuran, tingkat gula, dan jumlah yang dipesan. Kemudian pengguna memiliki opsi untuk melakukan pembayaran dengan menekan tombol Pay. Fitur ini memudahkan untuk pengguna untuk meninjau pesanan mereka dengan memastikan semua detail sudah benar sebelum menyelesaikan pembelian. Yang selanjutnya yaitu payment. Tampilan ini menunjukkan ringkasan pembayaran yang menampilkan pilihan metode pembayaran seperti direct cash dan bank transfer. Selanjutnya, dashboard admin. Berikut ini merupakan tampilan dashboard pada saat admin login ke aplikasi Caffeinated, di mana pada tampilan ini dapat memberikan akses pada admin untuk dapat melakukan tambah menu, edit menu, dan menghapus menu pada aplikasi. Selanjutnya, untuk menambahkan menu, tampilan ini menunjukkan panel admin untuk menambahkan item baru ke dalam menu. Di bagian atas terdapat daftar minuman yang sudah ada, lengkap dengan harga masing-masing seperti cappuccino, latte, espresso, dan americano. Untuk menambahkan item baru, dapat formulir yang mencakup 2 kolom, satu untuk nama item dan satu lagi untuk harga. Admin juga memiliki opsi untuk mengunggah gambar produk dengan mengklik tombol Pick and Image. Setelah mengisi semua informasi, admin dapat menyimpan item baru dengan menekan tombol Save. Selanjutnya, pembayaran. Berikut merupakan tampilan laporan pembayaran pada admin di mana admin dapat melihat detail dari suatu pemesanan seperti siapa yang memesan, nomor telepon dari pemesan, jenis pembayaran yang dilakukan, berapa jumlah item yang dipesan, dan berapa total harga dari pesanan yang dilakukan. Selanjutnya, yaitu Firebase. Yang pertama, Firebase Authentication, di mana pada Firebase ini dapat kita lihat pada Firebase ini menampung
data login yang terjadi pada aplikasi. Selanjutnya, Cloud Firestore, di mana Firestore ini menampung data produk yang ada dalam aplikasi maupun produk yang telah ditambahkan. Sekian hasil presentasi kami, Pak. Kami ucapkan terima kasih. Selamat malam, Pak. Perkenalkan, saya Adriano Rafael Lumbantoruan dengan NIM 11323035. Di sini saya mewakili kelompok 14 untuk melakukan demo proyek PAM, yaitu Coffee Shop. Yang pertama, saya akan melakukan login sebagai admin. Berikut adalah tampilan admin Coffee Shop kami, Pak. Kemudian saya akan mencoba menambahkan beberapa item. Menambahkan satu lagi, berikut adalah item-item yang sudah saya tambahkan dari halaman admin. Kemudian kita akan melihat pada halaman pelanggan, apakah benar tertambah atau tidak. Berikut adalah item-item menu yang sudah saya tambahkan tadi dari halaman admin. Kita akan mencoba menghapus dari halaman admin. Item related tadi maka akan terhapus pada halaman pelanggan. Kemudian saya akan mencoba melakukan pemesanan. Di sini pelanggan dapat memilih size untuk gelas yang akan digunakan. Untuk gulanya juga dapat dipilih. Dapat dipilih dingin atau panas. Dapat juga dipilih ini kuantitinya berapa. Kemudian akan menambahkan ke keranjang. Setelah menambahkan akan ada notif dan akan mengecek di keranjang. Berikut adalah tampilan keranjangnya. Kemudian untuk melakukan pemesanan, kita menekan tombol Pay dan akan memilih dua pilihan pembayaran, yaitu antara transfer bank atau pembayaran cash. Kita akan memilih pembayaran cash dan di sini memasukkan nama agar saat di tempat tidak ada kesalahan pesanan dan juga nomor telepon. Karena jika hanya nama, mungkin orang-orang memiliki nama yang sama, tapi nomor telepon tidak sama.
maka akan muncul notif payment sukses dan akan ada ini penanda kita telah membayar, kita yang membayar. Kemudian kita akan mengecek pada halaman admin notifikasi. Di sini kita dapat melihat payment record-nya, yaitu tadi namanya, nomor teleponnya, pembayaran menggunakan apa, lalu apa aja yang dipesan, berapa pesanannya, dan harganya. Sekian dari demo proyek kami, Pak. Terima kasih.